masyarakat, yaitu selanjutnya ada pemaparan materi sosialisasi, kemudian ada simulasi dengan alat peraga dan lain sebagainya, kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian pembagian hadiah, dan terakhir menutup dan melakukan foto bersama. Kira-kira di sini udah pada tahu nggak apa yang bakalan Bapak di depan bicarakan atau sampaikan? Oke, udah benar tentang kesehatan, tapi lebih spesifik. Ada yang berani angkat satu tangan, satu orang? Yang mana ya? Ayo, sebut nama, sebut nama. Oke, di sini sepertinya artis SMK Maharani Rahmat Jaini Dahlan. Coba jelaskan secara spesifik. Kesehatan gigi dan mulut itu lebih spesifiknya cara merawat dan menjaga gigi dengan baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Rahmat Jaini Dahlan, yaitu kita akan melakukan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut. Baik, sebelum itu diharapkan buat teman-teman bisa fokus dan sambil mencatat apapun materi yang telah disampaikan yang akan berguna di hari selanjutnya dan bagi kehidupan kita semua juga. Baik, untuk tim PH kameranya udah siap belum? Oke, udah. Oke teman-teman, sebelum kita memulai materi kita pada pagi hari ini, izinkan saya membawakan kita dalam doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat disuguhkan kepada Bapak Yuda, Bapak depan saya siap. Bisa dipanggil juga aja nggak apa-apa, panggil Kak juga nggak apa-apa, panggil Mas nggak apa-apa. Baik, pagi hari ini kita akan sharing aja, sharing diskusi sambil tanya jawab, santai aja, nggak usah tegang, tapi tetap serius ya teman ya. Untuk outputnya nanti agar kenapa sih hari ini dilakukan sharing atau diskusi? Harapannya adalah teman-teman bisa memahami bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Ya? Ini jargonnya apa ya? Ini ya? Gimana? SMK Maharani. Oke, sambil menunggu pointernya untuk dana PPT, saya mau tanya lagi nih teman-teman di sini. Kira-kira teman-teman kita mulai dari sikat gigi dulu lah ya. Teman-teman pagi ini udah ada yang sikat gigi belum? Sudah? Oke, nanti kita belajar. Oke, teman-teman, diskusi kita hari ini ada 3 permasalahan atau 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang keadaan normal. Keadaan normal itu kita akan membahas
gimana sih struktur gigi yang normal itu seperti apa, bentuknya seperti apa, jumlahnya ada berapa. Nah, kita akan belajar di situ untuk keadaan normal. Selain itu nanti ada penyakit yang paling sering. Nah, yang paling sering ini yang saya ambil dari klinik selama ini. Itu orang-orang melakukan pemeriksaan apa aja sih? Orang-orang sakit apa aja sih? Nah, itu saya tarik kesimpulannya kurang lebih ada 3 hal tadi. Kemudian yang terakhir adalah cara menjaga kesehatan gigi dan mulut kita sendiri. Nah, nanti ada beberapa bab yang akan saya sampaikan. Oke, next. Nah, coba lihat di gambar saja. Lihat gambarnya. Di situ ada 2 gambar. Itu menunjukkan struktur distribusi dan gigi yang normal itu seperti ini. Nah, kira-kira teman-teman ada yang giginya seperti itu nggak? Yang bagus, yang gusinya warnanya pink, yang bentuknya lancip, yang nggak ada bau mulutnya, nggak ada kotorannya, warna giginya juga sehat, ada? Coba angkat tangan, ada yang merasa seperti giginya? Nggak ada? Bagus. Kok bisa nggak ada? Ada? Masih ada? Oke, itu coba diperhatikan ya, coba diperhatikan sama direnungkan. Kira-kira gigi saya sudah seperti itu atau belum? Kalau belum, kira-kira masalahnya apa? Nah, nanti coba ditindaklanjuti ya. Oke, next. Selanjutnya, nah itu struktur gigi yang normal. Itu saya ambil contohnya untuk yang depan. Nah, itu yang warnanya putih di atas itu namanya enamel. Enamel itu apa? Enamel itu jaringan yang paling keras di tubuh kalian. Bukan cuma di mulut tapi di tubuh kalian. Lebih keras daripada tulang yang ada di tangan kalian, di kaki kalian, di tulang rusuk kalian itu lebih keras. Namanya enamel. Dia hanya kurang lebih jaraknya itu ketebalannya itu 2 sampai 3 mm saja. Makanya ada beberapa kasus kalau ada orang kecelakaan, ada orang pesawat jatuh, itu yang salah satu yang dijadikan identifikasi adalah gigi. Kenapa? Karena gigi itu tahan terhadap keadaan yang ekstrim. Tapi pada usia kalian kok udah rusak, kira-kira kenapa? Aduh, malas sekali. Tepuk tangan ke Mas saya, tanya jujur. Terima kasih. Coba direnungkan lagi. Itu adalah struktur yang paling keras di tubuh kita dan sudah rusak di usia berapa kalian? 15 tahun. 12 sampai 15 tahun sudah rusak. Padahal itu permanen. Ini permanen itu sampai usia kalian nanti pakainya begitu. Gak ada bedanya lagi ya. Oke, di bawah enamel bentar. Di bawah enamel tuh yang warnanya kuning-kuning itu namanya dentin. Dentin itu apa? Dentin itu jaringan di bawahnya enamel. Dia masih jaringan keras, tapi dia lebih lunak daripada enamel itu sendiri. Nah, makanya apabila terjadi gigi yang berlubang enamel, emang dia lambat sekali dia. Karena apa? Karena dia jaringan yang paling keras. Tapi kalau sudah sampai dentin, dia sudah akan menyebarnya akan semakin cepat. Gitu. Oke, yang di bawah dentin itu namanya pulpa. Pulpa itu apa? Pulpa itu benar. Pulpa itu isinya pembuluh darah, saraf. Dia dalam bentuk jaringan ikat. Jaringan ikat itu jaringan lunak. Jadi dia enggak keras lagi. Inilah yang memberikan sensasi sakit, sensasi yang menerima sensasi dari luar itu ini. Kalau gigi kalian ngeluh, gigi kalian sakit, kemungkinan lubangnya sudah sampai ke bagian pulpa atau mendekati ke pulpa. Ciri-cirinya gimana? Nih, kasih tahu nih. Kalau lubangnya sampai ke enamel, coba ya lihat ya. Yang putih-putih itu, kalau lubangnya sampai enamel, dia nggak akan merasa sakit. Nggak akan merasa sakit. Kenapa? Dia masih keras sekali. Masih jauh juga, masih ada dentin juga melindungi. Tapi kalau lubangnya sudah sampai ke dentin, itu ciri-ciri sakitnya seperti apa? Seperti ini. Sakitnya itu ketika ada stimulus itu apa? Stimulus itu rangsangan.
Seperti apa? Seperti hawa dingin, seperti minum dingin, seperti makan makanan yang keras, makan yang manis. Nah itu mulai akan merasa ngilu, nyeri. Nah itu baru terasa kalau didentin. Tapi kalau kalian nggak segera berobat, kalau kalian nggak segera ke dokter gigi, nggak segera ditambal, dia akan semakin dalam lagi sampai ke bagian mendekati pulpa atau bahkan tembus ke pulpa. Itu pasti kalian sudah mengalami. Nah itu yang masih sakit sekali itu. Ciri-cirinya sudah seperti apa kalau sudah sampai ke pulpa atau mendekati pulpa? Rasa sakitnya itu spontan, tiba-tiba sakit, terutama pada malam hari. Kalau nggak ada aktivitas, tiba-tiba sakit. Nah itu berarti sudah sampai ke pulpa. Rasa sakitnya terus akan persisten, akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Ini yang menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena mindset kita di awal berbeda. Kalau kita sakit di tubuh atau di kulit, itu kan jaringan gerak mas. Kalau kita robek, misalnya, itu jaringan gerak. Kalau kalian minum obat atau kalian tunggu aja, dia akan kembali normal jaringannya. Akan balik menutup rapat kalau di kulit. Tapi kalau di gigi enggak, di gigi itu jaringan keras, dia tuh nggak bisa diregenerasi sendiri. Makanya kalau ada lubang di email, ada lubang di sampai ke detik itu udah harus segera ditambah. Kalau udah sampai ke pulpa, itu udah bukan ditambah lagi. Diapain? Cabut. Udah ada yang pernah dicabut giginya? Juga. Iya, memang. Padahal gigi itu untuk usia kalian itu sudah sampai ke permanen, udah nggak ada gantinya. Sekalinya diambil sudah selesai ya. Makanya harus dijaga. Oke, bentar. Itu yang putih-putih di bawah tuh penopangnya tuh, itu adalah namanya tulang alveolar. Tulang alveolar itu fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menopang gigi. Buat cengkraman ya, buat pegangan. Biar gigi kalian itu bertahan di posisinya masing-masing. Nah, gigi kalian itu bisa di situ ya dipegang oleh tulang alveolar itu. Nah, kayaknya dia bisa bertahan. Oke, udah paham? Beneran, udah paham? Next. Nah, ini ada jenis dari gigi. Gigi kalian dulu ada 4 kurang lebih jenisnya. Ada gigi sen. Gigi sen ini yang depan tuh. Yang ada 4 itu 1, 2, 3, 4 yang depan, yang atas, yang bawah ada 4. Nah itu fungsinya untuk memotong makanan. Nah itu bagian depan dulu yang digunakan. Tapi jangan digunakan untuk menunya, hanya untuk memotong aja ya. Kemudian yang kedua tuh, itu gigi yang paling panjang, yang paling tajam itu namanya gigi taring. Gigi taring itu yang ada di sisi-sisi bibir kalian tuh ada 4 masing-masing. Kiri, kanan, atas, bawah. Ada 4. Dia fungsinya apa? Fungsinya untuk mengoyak makanan, daging, seperti itu. Terus yang ketiga ada geraham kecil, yang keempat ada geraham besar. Geraham kecil dan geraham besar ini fungsinya untuk mengunyah makanan. Jadi kalian harus sesuaikan porsinya masing-masing. Dipotong dulu bagian depan, dikoyak bagian samping, baru dikunyah bagian belakang. Begitu. Terus, oh iya, yang paling sering juga, yang paling sering itu disampaikan ke saya, ada beberapa orang dengan keterbiasaan mengunyah satu sisi karena alasannya sisi yang lain sakit. Nah, banyak juga yang seperti itu, teman-teman. Mengunyah satu sisi karena sisi yang sebelahnya itu sakit. Nah, kalau kayak gitu jangan dihindari yang sakitnya, tapi diobati dulu. Udah sembuh baru digunakan mengunyah biar seimbang. Jadi gak boleh diteruskan dalam jangka waktu yang lama, itu akan menimbulkan penyakit kronis yang lama. Oke? Oke, next. Nah, itu ada anak-anak sama orang dewasa. Tuh, coba diperhatikan jumlah giginya itu berbeda. Kalau jumlah gigi anak-anak ada berapa? 20. Kalau gigi orang dewasa ada? Kalian usia berapa tadi?
Kalau usia 15, giginya ada berapa ya? Ada berapa? Angkat tangan. Ada berapa? Ada 25, ada 20, ada berapa? Kurang 22. Ada giginya sendiri, dia kan tahu dia 22. Gigi orang dewasa di usia kalian itu ada kurang lebih 20 berapa? Coba hitung lah gigi kalian pakai lidah, coba. Oke, di usia kalian 15 tahun tuh giginya masih ada 28. Kenapa masih ada 28? Padahal di PPT dijelaskan ada 32. Karena gigi yang paling belakang itu belum tumbuh, teman-teman. Gigi paling belakang itu dinamakan gigi bungsu, dia belum tumbuh di usia kalian. Kapan tumbuhnya? Nanti saya jelaskan. Di usia 17 sampai 21. Oke, next. Nah, itu namanya fase gigi bercampur. Coba perhatikan. Itu ada fotonya tuh. Itu rahangnya rahang anak-anak. Itu rahang anak-anak kalau diambil seperti itu. Ada gigi yang belum tumbuh. Ya. Itu giginya masih tertanam di tulang rahangnya. Nah, dia akan menggantikan gigi yang asli, yang giginya susu. Nah itu. Kalau kamu lihat kan ada 4 gambar tuh. Yang kiri atas tuh gigi permanennya belum pada tumbuh di belakang, masih tertanam di tulang. Gambar yang kanan atas yang kanan atas tuh itu gigi yang mengalami resorpsi akarnya ketika didorong sama gigi permanen yang berada di bawahnya, itu gigi susu. Kemudian gambar yang kiri bawah, nah itu tulang rahang anak-anak. Itu giginya yang berada di bawahnya itu gigi permanen. Dia akan mendorong gigi susunya. Itu kanan bawah apabila dilihat secara ronsen atau radiogram. Itu posisi giginya seperti itu. Nah makanya kalau gigi susu emang ada penggantinya, tapi kalau gigi permanen sudah nggak ada penggantinya. Makanya kalau udah rusak, udah diambil ya sudah hilang sampai nanti. Nah itu ada di bagian ini ada tabel yang menunjukkan usia dari gigi-gigi kalian itu berapa sih tentunya? Itu gigi permanen. Usia berapa? Yang paling atas sentral incisor itu gigi yang seri. Gigi seri kita tumbuhnya di usia berapa? 4 sampai 5 tahun. Kemudian disusul di sebelahnya 4 sampai 5 tahun lagi. Kaspit itu gigi taring. Gigi taring akan disusul lagi bikuspit itu geraham kecil, kemudian molar itu gigi geraham yang besar. Itu mungkin bisa dijadikan perhatian ya. Kalau kamu perhatiin yang tetap molar, yang geraham ketiga itu gigi geraham ketiga, dia usia 16 tahun ya. Makanya di usia kalian dia biasanya belum tumbuh. Oke, next. Nah, ini dari penampakan rongsennya ya. Itu fase bercampur. Kalau kalian lihat itu diambil dari usia 6 tahun sampai usia 16 tahun. Nah, coba diperhatikan. Itu gigi yang di bawah-bawah itu masih gigi permanen. Di kiri atas tuh yang paling atas itu gigi permanen, itu yang bawah-bawah. Itu kalau dilihat dari rongsen seperti itu. Tapi kalau kalian lihat tadi yang paling bawah itu semuanya sudah gigi permanen. Yang paling belakang itu namanya gigi bungsu, dia belum tumbuh, dia masih di usia 15 tahun. Nah, keterangannya coba dibaca dari usia 6 tahun sampai ke 15 tahun, dia belum tumbuh. Oke, next. Nah, kita coba ke pembahasan selanjutnya yang paling sering dijumpai atau penyakit yang paling banyak ditemukan terutama di klinik ASMI. Masih semangat?
Mana tuh? SMK Maharani? Selanjutnya paling sering dijumpai itu adalah gigi yang kotor, peradangan pada gusinya, peradangan pada giginya. Kemudian yang kedua adalah pasti giginya yang berlubang. Yang ketiga adalah giginya yang sudah terjadi infeksi. Jadi dia lubangnya sudah terlalu dalam, sudah masuk bakteri, dia akan menginfeksi jaringan sekitar. Oke, next. Nah, ini bicara dia lubangnya rata dari depan atas, dari bawah, rata semua. Hitam-hitam itu kalau kalian lihat itu adalah bakteri yang menyebabkan gigi berlubang. Itu lama-lama akan menggerogoti gigi kalian. Kalau terbiasa pasti. Nanti makanya ada yang tanya, sering kali tanya, dok, gigi saya ada hitam-hitamnya, sudah saya sikat sering sekali tapi kok masih belum hilang. Ada yang bikin seperti itu? Oh ya. Ya sering kamu. Ya nggak bakal hilang. Nggak bakal hilang. Kenapa nggak bakal hilang? Karena bakterinya itu sudah melekat di giginya. Giginya itu jaringan keras. Jadi nggak bakal hilang kalau kamu sikat gigi itu. Ya, mindsetnya mungkin perlu diubah. Sikat gigi itu untuk mencegah bakteri yang hitam-hitam ini nempel di gigi, bukan untuk menghilangkan. Nah itu mindsetnya. Kalau sudah terjadi gimana dong? Ya jangan disikat. Dari apa itu? Dibawa ke dokter gigi untuk dihilangi kali hitam-hitam. Hilangkan. Setelah hilang semua bakterinya, kalau nggak terlalu dalam harus bisa ditangkap. Oke deh. Nah itu state of gigi. Jadi perkembangan dari gigi berlubang. Nah yang sering saya sampaikan tadi itu perlu diperhatikan nih teman-teman. Fase pertama itu early ya, fase yang awal. Itu lubangnya baru sampai ke lapisan mana ini? Lihat, mana nih? Terima kasih, tepuk tangan buat. Lapisannya baru sampai ke lapisan pertama, enamel, benar. Kira-kira sakit nggak kalau sampai enamel? Sakit nggak? Nggak. Gak akan sakit kalau sampai enamel. Kenapa? Masih jaringan kerak yang paling keras. Kemudian selanjutnya decay into dentin. Nah ini sudah sampai ke lapisan kedua. Kira-kira sakit nggak kalau di dentin? Sakit nggak? Coba mau dengar suaranya teman. Sakit nggak pas kalau sampai dentin? Sakitnya pada saat apa? Pada saat makan sebagai manis-manis dan sakitnya pada saat makan
nggak ada stimulus sakit nggak? Kalau ada stimulus sakit, kalau nggak ada stimulus sakit ya? Sakit juga. Oke, boleh. Kalau di dentin itu kalau ada stimulus dia baru sakit. Biasanya pada rangsangan yang panas, dingin, makan manis itu sakit. Kalau nggak ada stimulus kira-kira sakit ya? Nggak sakit karena makanan masih ada pelindungnya dia. Rupanya itu masih dilindungi. Jadi ketika nggak ada aktivitas, nggak ada sakit. Nah itu yang paling sering di remehkan. Ketika dia nggak ada sakit, dia nggak mau berkunjung, nggak mau berobat, nggak mau diobatin. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa nggak mau berobat? Karena nggak sakit dong. Waduh. Kemudian yang selanjutnya adalah fase sudah meluas ke bagian pulpa. Kira-kira sakit nggak itu? Sakit, oke. Kenapa kok bisa sakit ya? Karena bakterinya udah sampai ke pulpa. Pulpa itu isinya apa tadi? Nah, itu yang bikin sakit itu seharusnya sudah terinfeksi bakteri. Itu ya disebut udara itu. Ketika dia sudah menerima infeksi bakterinya, dia akan sakit. Oke, ke tahap yang terakhir itu kalau kamu lihat kanan bawah itu sudah ke namanya abses. Abses itu infeksinya sudah merusak ke bagian pulpa, pembuluh darah, jaringan ikat di situ sudah rusak semua dia. Makanya dia menginfeksi terus ke bagian bawahnya, bukan cuma ke bawahnya aja. Dia akan merusak jaringan sekitar yang ada di situ. Tulangnya rusak, pembuluh darahnya rusak, kemudian giginya sudah mati juga, sudah rusak juga. Ini sakitnya bukan karena sakit karena peradangan pulpa lagi, tapi karena sakit yang disebabkan oleh infeksi. Oke, next. Nah, aduh, oke, semangat lagi dong. SMK Maharani. Oke. Kita bahas kan penyebab gigi yang berlubang. Penyebabnya apa? Coba dilihat. Jadi kita itu hidup perlu yang namanya keseimbangan. Kalau salah satu faktor ada yang nggak seimbang, itu akan menyebabkan gigi berlubang atau karies, kalau kasih tulisannya karies atau gigi berlubang, itu sama aja. Itu ada 4 faktor. Nah ini mungkin perhatikan teman-teman. 4 faktor yang menyebabkan gigi berlubang. Yang pertama mikroorganisme itu contohnya apa? Bakteri. Terus yang kedua ada host, itu dari tubuh kita sendiri. Oh ya, mikroorganisme itu juga ada di tubuh kita sendiri. Bakteri yang baik, bakteri yang jahat, itu yang perlu dijaga keseimbangannya. Kemudian ada host itu bentuk tubuh gigi kita yang berkelok-kelok, itu akan menyebabkan gampang sekali terjadi perlekatan makanan di situ kalau tidak bersih. Kemudian air liur, kemudian bentuk lidah kita itu akan mendukung proses terjadinya gigi berlubang kalau tidak seimbang atau tidak menjaga keempat itu menjadi tetap aman. Terus yang ketiga apa? Ada substrat. Substrat itu apa? Substrat itu adalah lingkungan rongga mulut kita. Contohnya adalah pH. pH itu harus dijaga agar tetap netral, nggak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kenapa? Suasana rongga mulutnya jadi apa kalau terlalu rendah? Jadi kalau pH rendah itu jadi asam. Kalau asam pasti sifatnya akan merusak. Kalau pH asam itu akan merusak. Ini akan didukung oleh apa? Didukung
didukung oleh kandungan karbo yang tinggi, glukosa yang tinggi, yaitu akan menambah pH jadi lebih rendah. Kemudian yang terakhir adalah waktu. Apabila terjadi ketidakseimbangan dari empat ini ditambah waktunya dalam jangka waktu yang lama, dia nggak seimbang, akan kotor terus, itu akan menyebabkan gigi berlubang. Oke, saya mau tanya nih, kira-kira apa yang saya sampaikan bisa diterima nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Itu bawa. Beri tepuk tangan dulu. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Dipegang Pak. Mas Setiawan, saya mau tanya Mas Setiawan, kira-kira kalau dari 4 konsep ini Mas Setiawan apa paham yang saya jelaskan tadi? Paham? Paham lah. Belum. Oke, dari 4 saya ulangi. Dari 4 peristiwa ini harus ada ketidakseimbangan. Salah satunya harus ada yang tidak seimbang. Misalnya mikroorganisme, bakteri yang setiawan. Kalau bakterinya dia terlalu banyak, dia menjadi tidak seimbang. Jadi dia akan rusak, terjadi gigi berlubang. Tapi kalau bakterinya dia minimal atau normal, dia nggak akan rusak. Tapi tetap ada. Paham kan? Kawan yang saya sampaikan. Paham. Oke lah, tepuk tangan dulu untuk Mas Setiawan. Oke, jadi yang perlu kita perhatikan adalah keseimbangan dari 4 faktor ini. Kalau 4 faktor ini semuanya ada di kita. Tapi kalau dia tidak seimbang, dia akan menyebabkan gigi berlubang. Oke, next. Nah, ini penyakit yang paling banyak ditemukan kedua itu adalah peradangan pada gusi. Kira-kira siapa yang seperti itu? Angkat tangan coba. Coba angkat tangan yang merasa seperti itu. Nggak ada? Oh, bagus-bagus kok berarti. Oke, peradangan pada gusi ini akan menyebabkan ya pasti karena giginya kotor, bau mulut, mudah berdarah pada sikat gigi, mudah berdarah pada saat utara. Ada keluhan dok, gigi saya mudah sekali berdarah. Pas dilihat keadaan mulutnya seperti ini. Sudah kotor, ya, pada bagian giginya, pada bagian gusinya, itu akan terjadi peradangan pada gusi. Oke. Nah, ini coba dibedakan antara kedua gambar tersebut. Itu yang ini adalah struktur gigi yang normal, yang bagus, yang cantik. Nah, itu seperti itu, yang sehat seperti itu, yang ini. Kalau yang kanan itu adalah terjadi peradangan pada gusinya, pada giginya. Nah, itu sangat dilihat jelas sekali perbedaannya. Ada kotorannya banyak, kemudian biasanya nggak sikat gigi, makanya terjadi peradangan semua yang belakang. Oke, next. Nah, peradangan di gusi ini akan merusak ke jaringan sekitarnya kalau nggak dibersihkan, kalau nggak diobati, kalau nggak segera dibawa ke dokter gigi, dia akan meradang dan rusak ke bagian bawahnya. Bawahnya apa? Jadi adalah tulang penopang. Jadi tulang penopangnya ini juga akan terinfeksi. Nah, kasus seperti ini sangat banyak sekali, sangat disayangkan. Itu tulangnya rusak sampai giginya pada burung semua, ngilu semua, giginya kelihatan akarnya semua. Lama-lama giginya akan lepas. Ini banyak terjadi di usia 30 sampai 40 tahun karena nggak pernah bersih gigi, karena jarang sikat gigi, karena kebiasaan merokok, kopi yang tidak terkontrol. Dia akan merusak bagian
jaringan penopang dari gigi tersebut. Coba kalian perhatikan di gambar yang kanan itu ada 3 tuh. Nah yang kiri atas tuh masih bagus tulangnya. Coba kalian perhatikan yang bagian tulangnya itu masih bagus, masih lancip. Tapi kalau bagian kanan yang kedua, yang kanan atas itu tulangnya udah mulai turun. Kenapa? Karena infeksi gusinya. Kemudian yang bawah sendiri itu tulangnya turun drastis sampai menyentuh ke bagian akarnya. Itu kalau penampakan klinisnya, gambaran dari praskepnya itu sebelah kiri. Itu sudah merusak sebagian akar giginya, akar tulangnya, itu sangat mudah lepas. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah penyakit yang paling banyak ditemukan adalah infeksi. Infeksi ini terjadi ya seperti gigi berlubang, dia sampai ke bagian purpanya, sarafnya, makanya dia sampai seperti ini. Itu ada buka, itu dia. Ada buka di bagian belakang mulut, di bagian gusi, depan, di ujung akar giginya. Nah itu sangat sudah kronik, sudah rusak parah, tapi dibiarkan. Oke. Nah ini adalah mekanisme terjadinya buka di gusi, di pipi, di gusi, di bagian dagu dan lain-lain. Itu infeksinya di ujung akar, dia akan merusak ke jaringan sekitarnya. Kemudian dia akan menembus ke bagian gusinya. Oke, next. Nah ini adalah contoh beberapa apabila infeksi itu meluas. Dia dari gigi, dia merusak, ya seperti tadi yang saya sampaikan, akan merusak dan akan meluas. Ini isinya infeksi, isinya nanah, darah, dia akan meluas seperti ini. Nah, ini sudah banyak sekali. Kalau sudah seperti ini ya harus dikeluarkan nanahnya, harus diambil dulu. Oke, next. Nah, yang terakhir mungkin ini ada gigi bungsu. Nah, ini mungkin nanti kalian mau menghadapi gigi bungsu ini di usia 16 tahun ke atas, kalian akan menghadapi hal seperti ini. Masalahnya adalah gigi bungsu itu bisa tumbuh secara baik atau tidak baik. Akan terjadi masalah ketika gigi bungsu itu tidak tumbuh secara baik. Kenapa kok tidak bisa tumbuh dengan sempurna? Kenapa kok tidak bisa tumbuh dengan baik? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Ayo. Ada yang tahu? Kenapa gigi bungsu itu paling sering tumbuhnya bermasalah? Tangan. Ayo kak. Silakan perkenalan dulu aja. Berdiri. Kenalkan, nama saya Kristi Dwi Alisa Janita, saya tarik kelas 10 KBA. Karena tidak ada dorongan seperti gigi yang lainnya. Kalau gigi yang lainnya ada dorongan dari pertama kan gigi bungsu dulu, baru gigi yang asli, gigi permanen. Gigi bungsu tidak seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, jawabannya bisa diterima. Tapi kalau jawabannya itu kita pikir ulang. Berapa jumlah gigi anak? 20. Berapa jumlah gigi dewasa? Berarti ada berapa gigi yang seharusnya nggak dapat yang umumnya nggak sempurna kalau jawabannya? Banyak sekali mas. Iya banyak sekali karena 20 dibanding 32. Oke boleh. Jawabannya boleh. Kalau menurut Dek Kristina itu karena nggak ada stimulusnya, nggak ada petunjuk arahnya, kira-kira seperti itu kan? Nggak ada yang didorong, seperti itu kan? Boleh. Jawabannya bagus, masuk akal juga, tapi kurang tepat. Kalau jawabannya yang tepat itu, kenapa gigi bungsu itu
sering sekali saya mendapat keluhan tumbuhnya nggak normal, sering bengkak, sering sakit, terutama di bagian paling belakang. Bungsu itu yang paling belakang dia punya terangkat. Kenapa? Karena coba diperhatikan, karena dia nggak dapat ruang buat tumbuh. Kenapa kok nggak dapat ruang buat tumbuh? Karena dia ruangnya sudah habis sama giginya lainnya. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Karena rahang kita itu, rahang orang-orang Indonesia itu rahangnya cenderung kecil. Karena rahang kita kecil, semua giginya itu kadang nggak dapat ruang buat tumbuh, terutama pada bagian belakang. Inilah yang menyebabkan buka seperti gigi yang gambar di kanan bawah dia bengkak. Kenapa? Karena giginya dia menghantam di sebelahnya, tumbuhnya itu dorong di depannya. Itu apabila dilihat dari foto Ronsen. Nah, kalau dilihat dari foto Ronsen seperti itu, dia mendorong gigi depannya. Kenapa mendorong? Karena nggak ada ruang. Dia jadi tumbuh seenak dia sendiri, sedapat ruang dia sendiri. Makanya kebanyakan di belakang itu paling belakang itu menyebabkan bengkak berulang, menyebabkan rasa sakit yang menetap, terutama pada fase usia 16 sampai 25 tahunan. Itu nanti kalian semudah sih nggak sakit ya, karena hal tersebut sangat banyak sekali dilakukan orang. Oke, next. Oke, yang terakhir menjaga kesehatan gigi lagi gampang lah ya. Itu saya jaga itu ada sikat gigi, ada obat kumur, bisa digunakan kan? Sikat giginya nanti saya ajarin. Oke, next. Iya, nah itu apa cara memilih sikat gigi dengan baik dan benar? Coba diperhatikan, ini sangat banyak sekali. Itu senjata kalian buat bersih gigi itu udah cukup, sikat aja sebenarnya cukup ya. Nah, senjatanya itu sikat gigi. Yang perlu diperhatikan adalah waktunya yang tepat. Waktunya kapan? 2 kali sehari aja cukup sih. 2 kali sehari aja, pagi setelah makan sama malam sebelum ya udah cukup deh. Kemudian kita diganti sikatnya 2 sampai 3 bulan sekali. Satu sikatnya buat 1 orang, jangan buat ke teman-temannya, buat ke keluarganya, buat ke adiknya, ke kakaknya ya. Kemudian kita pilih kepala sikatnya itu yang masif atau utuh, yang kayak gambar berwarna. Kenapa? Kan ada yang produk sikat yang kotak itu kan, kadang yang kotak itu nggak sampai belakang kan. Kemudian bulu sikat juga harus diperhatikan, jangan terlalu keras, jangan yang kasar, harus yang lembut. Taunya dari mana kan? Sikat gigi dibungkus, ada di bungkusnya, tulisannya soft atau lembut, itu pasti ada. Kamu kalau lihat belipat sikat gigi dilihat aja ya, pasti ada tulisannya soft. Nah itu namanya. Kemudian kepalanya yang kecil. Terus bentuk sikatnya menyesuaikan sama lengkung rahang. Memang boleh yang sikatnya bentuknya lancip, yang sikatnya bentuknya lurus atau bengkok itu boleh. Tapi alangkah baiknya yang sedikit membengkok. Jadi dia bisa menyesuaikan sama bentuk rahang kita. Oke, next. Nah ini cara menggunakan selain sikat gigi dan obat, dia ada dental floss. Dental floss itu yang gigi ya. Kalau kamu nyelip-nyelip nggak bisa dibersihin pakai sikat gigi, nah pakainya ini tusuk gigi bisa, atau dental floss bisa. Itu yang kanan, bagian kanan dulu yang ada bentuk F itu balik, itu yang sininya buat benangnya buat bersihin, yang ujungnya itu buat tusuknya, buat bersihin juga. Nah bersihnya di sela-sela seperti gambar di bawah, sela-sela giginya harus bersih. Oke, next. Terima kasih. Mungkin dari sesi yang saya sampaikan dari hasil kalian seperti apa di masa tua. Kalau kalian rajin sikat gigi,
rajin membersihkan gigi, rajin menjaga kesehatan, ya kurang lebih kayak saya. Inilah kalau yang kanan ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Kita langsung ke sesi yang berikutnya. Saya kembalikan ke Baik teman-teman, kita akan menyaksikan penayangan video. Oke teman-teman. Oke teman-teman, coba diperhatikan ini yang bagian videonya itu saya akan share membagi ilmu tentang gimana sih cara sikat gigi yang benar, karena ini salah satunya yang paling penting itu sikat giginya. Kalau kita sikat gigi sebenarnya insya Allah sehat kok. Nah ini saya mengajarkan salah satu dari beberapa metode dalam menyikat gigi. Yang pertama, nah kita perhatikan dari sikatnya. Posisi sikatnya kita perhatikan dulu. Sikatnya kita pilih yang berlian seperti tadi ya, yang kepalanya oval, yang bentuknya dia melengkung sedikit, kemudian yang bumbunya lembut. Oke, kita perhatikan ke bagian tekniknya ya. Oke sih. Nah, untuk pertama kita sikat yang bagian depan dulu. Cara sikatnya gimana? Sikatnya ini diarahkan sedikit mengarah ke gusi, seperti ini. Tapi jangan ditekan ya, jangan ditekan. Diarahin sedikit aja, jangan ditekan yang terlalu dalam. Nah, kemudian ditariknya searah seperti ini. Ditarik searah, ditarik searah, ditarik searah. Biar apa ditarik searah? Biar kotorannya yang di gusi yang melekat di leher gigi ini dia dibuang. Jangan dua arah ini, jangan lagi ke gusi, tapi dari gusi ke gigi harus disikat, dibuang ke arah luar. Ini yang bagian depan harus buka mulut ya. Kemudian yang bawah juga dari gusi ke gigi, disikatnya mengarah ke gusi, terus dikeluarkan ke arah gigi. Oke, kalau sudah depan berarti ke bagian belakang. Kalau bagian belakang mulutnya ditutup dulu, jangan dibuka. Ini ditutup dulu. Kenapa ditutup? Biar pipinya itu longgar. Kalau pipinya longgar, sikatnya bisa sampai ke belakang. Kalau pipimu gini, dia tegang, sikatnya tidak bisa masuk ke bagian samping belakang. Oke, paham? Nah, setelah ditutup, tapi jangan terlalu dikit, nggak apa-apa. Tutup aja. Sikatnya diletak di tengah-tengah. Kemudian disikatnya membulat. Nah, membulat harus membulat. Kenapa membulat? Kita sesuaikan sama bentuk dari gusinya. Yang lancip-lancip itu kita membulat. Jangan maju mundur. Itu nanti malah rusak semua gigi. Kalau maju mundur. Oke. Membulat sampai belakang. Kiri 3, baru bagian kanan sebelahnya.
diletak di tengah-tengah juga, kemudian membulat dari depan sampai belakang. Oke, setelah belakang sudah, kemudian bagian dalamnya. Nah, ini baru dibuka mulutnya. Lebar. Oke, kalau sudah dibuka mulutnya, bagian permukaan ini yang permukaan yang paling banyak lubangnya itu. Kenapa? Karena dia paling nggak rata permukaannya. Ini yang paling banyak terjadi lubang. Ikatnya di mana? Ikatnya cukup maju mundur aja, seperti di video. Nah, maju mundur kayak gini aja. Maju mundur, dia juga maju mundur. Yang bawah sudah, kemudian permukaan yang atas maju mundur. Kemudian yang sebelah sini juga maju mundur. Nah, apabila sudah yang bagian permukaan yang paling atas ini ke bagian dalam yang sulit dijangkau dan paling sulit nggak tersikat ini. Coba. Nah, yang paling sikat ini sebelah bagian dalam. Gimana cara sikatnya? Digosoknya hampir sama seperti di awal tadi. Dibuang, gerakannya membuang, dicongkel-congkel seperti ini. Dicongkel-congkel, dibuang semua. Yang bawah dan yang atas seperti ini. Nah, kalau sudah kamu kumur, nah sudah selesai. Oke, tepuk tangan. Oke, cukup ini kan, cukup gampang kan? Bisa lah, cuma nyebatin dulu. Nah, nanti kita coba simulasi itu pada teman-temannya. Oke. Baik teman-teman, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, yang dengar suara saya angkat tangannya. Kepalkan. Semangat pagi. Tepuk tangan kita semua. Untuk penanya pertama boleh langsung tunjuk tangan dan sebut nama. Oh, Bapak. Oke, baik. Perkenalkan saya Daya, saya guru di sini. Saya sebenarnya bukan lebih ke konsultasi sebenarnya. Yang pertama tadi kan mengenai mengunyah kan harus belok antara kiri dan kanan untuk mengunyah. Yang sering saya dapati Pak, saya lebih tepatnya itu sering kebiasaan Pak mengunyah dengan bagian sebelah kanan dan kiri kemudian apakah itu tidak apa-apa untuk kebiasaan mengunyah. Dan yang kedua tentang kanan gigi Pak. Kanan gigi itu sebaiknya kita pembersihan kanan gigi itu kapan lebih tepat? Itu untuk yang kedua. Dan yang ketiga, mohon maaf bila banyak Pak, ini cuma pertanyaan yang ketiga ini Pak, saya kan perokok dan di bagian seri depannya seri itu ada timbul bercak hitam. Apakah itu bisa dihilangkan atau memang tidak? Dan yang terakhir Pak, tentang gigi bungsu tadi Pak, tadi mungkin belum Bapak jelaskan tadi. Misalkan bila gigi bungsu itu merek, apakah itu harus dibiarkan atau harus dicabut Pak? Karena gigi bungsu kan merek itu kan saya sering karena gigi bungsu saya juga merek Pak, sakitnya juga sering kambuhan. Nah itu apakah dicabut karena sakit aja atau memang kalau merek itu harus dicabut? Terima kasih. Terima kasih sekali Pak Daya, saya apresiasi. Berarti Pak Daya itu dari tadi mendengarkan, memperhatikan sehingga dia bisa menarik suatu rumusan masalah untuk dirinya dan dia tanyakan ke orang yang mungkin dia akan paham.
Oke, yang pertama tadi apa ya? Mempunyai satu sisi ya. Oke. Oh, yang sering saya bilang di awal tadi, untuk mempunyai satu sisi ya, ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Karena kasus ini lumayan banyak sekali. Tidak cuma di sana juga, pasti banyak sekali di luar sana. Kebanyakan orang itu mempunyai satu sisi karena dua hal. Karena kebiasaan dari kecil, kebiasaan yang para fungsional bisa tidak baik. Yang kedua adalah karena menghindari daerah yang sakit. Misalnya yang bagian kanan ini sakit, kita pengunjungnya pakai ini terus saja. Oke, dampak dari mempunyai satu sisi ini. Oke, jawaban yang pertama adalah sebenarnya ini tidak ideal dan tidak disarankan, tidak diperbolehkan. Mempunyai itu tetap harus menggunakan dua sisi. Kalau satu sisi aja nanti dampaknya akan bermacam-macam. Contohnya kalau kita inilah, coba kita angkat beban pakai tangan kiri aja. Nanti apa yang terjadi? Tangan kanannya itu atrofi ya. Atrofi itu lemes, terus yang kiri nanti jadi hipertrofi. Hipertrofi itu ototnya semakin besar, kayak binaragawan hipertrofi. Dan ototnya semakin besar. Kalau udah seperti itu, kalau itu akan mempengaruhi profil muka, Pak. Biasanya orang punya satu sisi itu bagian yang badannya terus tebel, terus bagian yang tidak terangnya tipis. Jadi ketika dia dari depan aja, itu ketahuan kalau dia itu mempunyai satu sisi atau tidak, terutama pada orang-orang yang melakukan hal tersebut dalam jangka waktu lama. Kenapa ya? Karena ototnya itu hipertrofi pada bagian kanan. Selain otot, dampak buruk selanjutnya adalah di samping ini itu ada namanya sendi TMJ. TMJ itu temporomandibular joint. Sendi TMJ ini sendi yang menghubungkan antara rahang bawah sama tengkorak atas. Ini juga akan berdampak ya. Biasanya apa dampaknya? Dia akan mudah lelah, kemudian akan terdengar bunyi-bunyi seperti kluk-kluk gitu. Kalau kamu paksa terus seperti itu, nanti dia lama-lama akan rusak pada bagian sendinya. Kalau jarang digunakan untuknya. Kemudian selanjutnya apa? Ketika ini yang paling khas sekali. Kalau dilihat disuruh buka mulut tuh, pasti saya tahu kalau dia punya satu sisi. Kenapa? Karena sisi yang tidak digunakan untuk mulutnya itu akan sangat kotor sekali, akan sangat banyak karang gigi di situ, akan banyak peradangan di situ. Karena apa? Self cleansingnya nggak terjadi secara benar. Self cleansing apa? Self cleansing itu kemampuan diri sendiri untuk membersihkan lingkungan rongga mulut. Contohnya apa? Contohnya digunakan untuk mengunyah itu self cleansing. Kalau nggak digunakan untuk mengunyah terus, itu akan kotor, akan terjadi peradangan, akan kotor, meradang, merusak jaringan kita. Nah, itu jangka panjangnya seperti itu, Pak. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua, tadi untuk apa? Karang gigi, dibersihkannya kapan? Oke, coba lihat yang slide sebelumnya tadi ada contoh karang gigi. Terus. Oke, karang gigi yang dibiarkan itu akan merusak bagian tulangnya itu, makanya gusinya turun semua. Nggak cuma gusinya turun, tulangnya itu juga turun. Kalau tulangnya turun, giginya nggak ada yang megang. Kalau giginya nggak ada yang megang, giginya akan lepas. Itu kebanyakan di usia 30-40 tahun. Kalau udah ada karang gigi, Pak, itu udah bisa dibersihkan pakai sikat gigi. Nah, ini masalahnya. Kalau ada karang gigi, itu udah bisa dibersihkan pakai sikat gigi. Kenapa? Karena dia udah mengeras. Karang gigi itu apa sih? Karang gigi itu sisa makanan yang termineralisasi, yang mengeras. Dia perlu jangka waktu lama untuk prosesnya mengeras. Tapi karena nggak disikat, nggak dibersihkan, jarang dibersihkan, dia akan semakin membentuk banyak. Nah, setelah banyak dia akan infeksi seperti ini. Nah, kapan waktu yang ideal untuk dibersihkan? Ya ketika terlihat atau terjadi karang gigi itu. Kemudian kapan lagi harus dibersihkan? Idealnya adalah berapa? Berapa bulan? Banyak, 1 bulan sekali kan? Rajin sekali. 1 bulan sekali. Oh iya.
Oke, idealnya untuk membersihkan gigi ini adalah 6 bulan sekali. Oke, kalau dibersihkan 6 bulan sekali, udah bersih nih. Kira-kira perlu nggak 6 bulan sekali lagi kita gunakan buat bersih? Perlu nggak? Yakin sekali. Kalau saya jawab nggak perlu, mungkin ekstrim ya. Mungkin saya dokter gigi yang menganjurkan kalian dokter gigi. Saya coba jawab nggak perlu. Kenapa? Kalau kalian jaganya benar nggak perlu kalian bersih. Kenapa? Udah bersih. Apa yang mau dibersihkan kan? Ya mungkin agak ekstrim. Dari 6 bulan sekali itu waktu idealnya untuk dibersihkan. Tapi kalau sudah bersih, kalian jaga aja, pakai sikat aja. Kenapa? Karena saluran karena kan sisa makanan itu masih lunak, masih bisa dibersihkan. Kalau nggak keburu terbentuk karang gigi, ya nggak bakal terbentuk, nggak bakal ngerak seperti karang gigi lagi. Nggak usah dibersihkan ke dokter gigi lagi. Gitu ya? Udah paham? Jadi emang waktu idealnya itu 6 bulan sekali kalau ditanya. Tapi apakah wajib 6 bulan sekali? Ya kalau bersih ngapain bersihkan? Ya kan? Kalau kita jaganya benar ngapain? Kalau kita oke, misalkan saya ambil analoginya di ruangan ini. Ruangan ini kira-kira karena temboknya luntur, karena lantainya bergerak, kira-kira perlu dibersihkan ya? Perlu. Coba saya tanya, berapa bulan sekali kalau perlu ada tukang yang bersihkan kerak-kerak di lantai ini? Ambillah coba 6 bulan sekali kok. 6 bulan sekali, oke, 6 bulan sekali. Setelah bapaknya bersihkan kerak-kerak di lantai ini, udah bersih semua. Kemudian tiap hari dibersihkan, disapu, dipel, dia kan nggak akan terbentuk lagi keraknya. Perlu nggak kita panggil buat bersih kerak lagi? Dapat tuh, oke. Berarti udah paham ya mindsetnya seperti apa ya? Asalkan kita rajin, setelah bersih, oke, idealnya 6 bulan sekali, idealnya. Tapi kalau sudah bersih, kita rajin membersihkannya, nggak kotor lagi, kita tidak perlu sebenarnya. Oke, mungkin itu dari saya Pak. Yang ketiga tadi bercak hitam karena rokok. Ini banyak juga ini. Ini mungkin yang ingin ditanyakan teman-teman juga Pak, tapi mereka malu. Oke, bercak hitam, bercak coklat di gigi itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Faktornya ada 2, faktor internal sama eksternal. Faktor internal itu apa? Faktor internal itu bawaan dari lahir. Contohnya adalah gigi kita dari lahir itu warnanya ada kehitaman. Nah itu genetik, itu nggak bisa dihilangkan secara langsung. Kemudian kalau faktor eksternalnya seperti Bapak kayak tadi rokok, kemudian apalagi kopi, kemudian apalagi pemakaian tembakau, kemudian terus teh. Nah itu minuman berwarna, itu akan menyebabkan pewarnaan pada gigi bercak-bercak itu. Apakah bisa dihilangkan? Bisa. Hilangannya ya pakai sapu. Hilangannya pakai sapu. Bisa dihilangkan? Bisa, karena itu faktor eksternal Pak. Jadi faktor dari luar bisa dihilangkan ya. Kecuali kalau memang faktornya internal. Faktor internalnya seperti apa ya? Seperti tadi memang dari lahir giginya berwarna kekuningan, berwarna kecoklatan, berwarna kehitaman ya. Faktor internal. Oke, yang terakhir tadi gigi bungsu. Oke. Ini sering-sering sakit ya Pak ya. Gigi bungsu apakah perlu diambil? Apakah wajib diambil? Ini pertanyaan seperti ini Pak. Apakah wajib diambil? Oke. Ini sebenarnya perlu pemeriksaan lebih lanjut Pak. Tapi coba saya jawab di sini. Apakah wajib diambil? Gigi bungsu itu wajib diambil apabila ada 3 hal. Yang pertama, rasa sakitnya itu menetap dalam jangka waktu yang lama. Sakit terus, jadi gigi busuk kan ada waktunya tumbuh kan. Pada saat tumbuh dia biasanya sakit ya Mas. Itu sampai kurang lebih 2 minggu, 6 bulan akan jangka waktunya. Itu akan sakit. Tapi kalau sakitnya menetap jangka waktunya lama, sakit terus gak tertahankan,
itu masuk ke syarat wajib buat diambil yang pertama. Terus syarat wajib yang kedua apa? Bengkaknya berulang-ulang. Jadi hari ini bengkak, minum obat, sebulan lagi sembuh, sebulan lagi kunjungan, bengkak lagi, kemudian diobat lagi, sembuh lagi, 2 bulan lagi, bengkak lagi. Nah itu syarat wajib buat diambil kedua. Baru aja kemarin itu ada pasiennya seperti itu, bengkak terus diobatin. Nah, sudah sembuh nanti bengkak lagi dia. Kenapa kok bengkak terus ya? Karena mungkin posisinya sudah tidak tertolong dia dorong terus, terjadi kelekatan makanan di situ terus, susah dibersihkan, punya bengkak. Kemudian syarat wajib yang diambil yang ketiga adalah kerusakan pada jaringan sekitar, menyebabkan kerusakan pada jaringan sekitar. Misalnya apalagi dia seperti itu, yang di slide next. Nah ini kan ada foto tuh gigi bungsunya tuh dorong ke gigi sebelahnya, miring ke gigi depannya itu bengkak bagian kiri bawah. Itu masuk ke syarat yang ketiga itu rusak jaringan struktur sekitarnya, maksudnya gigi depannya itu rusak, seperti gigi depannya itu rusak, depannya didorong terus dia lubang, akhirnya kalau nggak diambil malah dua-duanya yang harus diambil. Kenapa ya? Karena didorong terus sampai rusak kepalanya. Nggak cuma giginya aja yang kedorong, di gusinya juga kedorong semua, bengkak semua. Itu rasanya seperti itu, tapi kalau dilihat secara klinis bengkaknya besar. Bahkan seringkali ada yang nggak bisa buka mulut karena bengkaknya itu. Nah itu syarat wajib ketiga. Jadi kalau ada 3 hal ini memang indikasinya buat diambil. Kalau ditanya lagi apakah wajib diambil, ya berarti tidak selama nggak ada 3 hal ini. Kalau miring-miring biasa, kalau dia sakit, emang di awalnya sakit, soalnya adaptasi sama jaringan sekitar, tumbuh dia nyerang di sebelahnya, gusi sebelahnya. Tapi kalau fase tubuhnya sudah selesai, nggak sakit lagi, nggak ada bengkak, nggak perlu diambil apa-apa. Tapi kalau sakitnya berulang, terus-menerus tidak tertahankan, bengkaknya berulang, kerusakan jaringan sekitar, nah itu indikasi buat diambil. Tapi kalau misalkan seperti itu nih, coba gambar yang miring tubuhnya, itu wajib diambil lah dok. Kalau nggak ada gejala, nggak ada ikatan, dibiarkan tidak apa-apa. Asal apa? Asal jaga kebersihan rongga mulutnya. Soalnya harusnya nggak apa-apa, tapi karena kotor, keselip-selip makanan, nggak terus, dia harus diambil. Kan eman-eman. Padahal harusnya nggak apa-apa. Itu ya Pak ya. Ada lagi Pak? Sudah. Semoga berjawab. Oke, yang lain saya berharap baik nanti. Oke, jadi kita sini dulu. Nama sama Perkenalkan, nama saya Ahmad Bapak. Saya berasal dari kelas 14 TRA. Saya mau nanya tentang penyebab bau mulut Pak. Penyebab bau mulut Pak, apakah dihasilkan dari gigi yang kotor atau ada penyebab lain Pak? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Mustafa. Kita belajar ke bau mulut ya. Tolong Kak yang sebelumnya, yang pada sebelumnya. Nah, oke, kita coba jawab dari pertanyaan Mustafa. Cukup bagus sih tadi. Penyebab dari bau mulut ya, Mas ya. Oke, kalau ditanya penyebab, pasti jawabannya banyak Mas. Penyebab bau mulut banyak Mas. Contohnya apa? Contohnya yang kotor tadi. Coba kamu pasti bisa kok mengidentifikasinya sendiri. Jadi bau mulut tuh, kalau kita mau belajar secara lebih dalam, dia disebabkan oleh faktor internal sama eksternal Mas. Internal itu apa? Internal itu seperti penyakit sistemik, penyakit contohnya itu diabetes. Orang yang memiliki penyakit diabetes yang tidak terkontrol itu akan mempengaruhi suasana di rongga mulut.
Jadi baunya itu khas sekali kalau orang punya riwayat diabetes yang tidak terkontrol ya. Selain itu contohnya lagi adalah ibu hamil, ibu hamil yang internal ya, yang sistemiknya. Ibu hamil itu memiliki kecenderungan hormonnya tidak stabil teman-teman. Karena hormonnya tidak stabil, dia biasanya terpicu refleks mutahnya, mualnya itu tinggi. Asamnya yang di dalam perut itu akan naik ke mulut. Jadi baunya bisa menyebabkan bau mulut. Itu contoh faktor yang internal, yang sistemik. Contoh faktor eksternal yang dari luar. Nah ini yang mungkin pasti yang tanyakan. Biasanya usia muda itu bau mulut kenapa? Ya pertama karena kotor. Kalau dia seperti ini kira-kira bau mulut ya? Bau mulut ya seperti ini. Iya. Ya karena apa ya? Karena kotor. Karena kotor, karena terjadi peradangan seperti gambar merah semua, buka semua. Pasti itu akan menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Kita ngobrol sama teman-teman aja jadi sungkan, jadi harus tutup mulut ya. Makanya harus bersih. Contohnya lagi apa selain peradangan bersihnya yang berlubang? Di berlubang itu kan bakteri banyak mas. Kalau bakteri banyak itu akan selain bakteri bisa makanan itu kadang masuk ke dalam berlubang tersebut. Jadi dia membusuk gitu. Terus dia menyebabkan bau yang tidak sedap. Itu bisa seperti itu. Bisa lagi karena sisa akar gigi. Biasanya ada gigi yang berlubang, yang dibiarkan lama itu tinggal sisa giginya aja. Sisa gigi ini akan membusuk juga, yang akan menyebabkan baunya jadi tidak sedap. Karena begitu mas. Paham? Ada yang kurang jelas, ada yang masih ditanyakan? Terima kasih mas. Ada lagi saya belakang dulu. Siapa yang ya, boleh. Oke, perkenalkan nama saya Risma Aulia. Saya dari 11 DKP. Ingin bertanya, saya punya gusi di atas gigi itu gusinya kan lunak gitu. Jadi kalau saya nggak sengaja kesenggol jadi berdarah, itu termasuk peradangan atau enggak? Dan buat nyembuhinnya itu gimana? Ya dan terima kasih. Aulia ya. Risma. Risma ya. Risma tadi menanyakan ada apa di gusinya, giginya di tengah-tengah giginya ada gusi. Oke, itu apa gitu ya? Kalau itu apa? Kalau saya ditanya itu kan kasus Risma ya, itu harus dilakukan pemeriksaan. Saya harus lihat dulu. Ya, posisinya itu di mana yang dimaksud itu posisinya yang di mana? Apakah itu bengkaknya di gusinya? Itu kan coba dilihat ya. Itu di giginya kan di dalamnya ada pulpa tuh. Pulpa itu kalau dia udah meradang, bakteri udah meradang tuh, biasanya dia muncul ke atas tuh. Nah, bengkaknya itu dari situ atau emang dari gusinya? Dari gusinya, oke. Dari gusinya berarti harus dilihat dulu gusinya penyebabnya apa. Nah, itu kemungkinan karena ada peradangan di gusinya. Penyakit obatnya apa ya harus dilakukan pemeriksaan. Soalnya berbagai macam, ada yang terus di sini pada takut. Nanti bilang kemudian. Ini malah konsultasi. Oke, ada lagi. Yang banyak. Ya udah. Izin bertanya, nama saya Laura Ramadina, saya dari kelas 11 DKP. Saya pernah baca
beberapa artikel yang mengatakan katanya kalau kita gosok gigi pakai odol keseringan tuh bisa merusak enamel sama lapisan-lapisan gigi. Jadi saya menanya itu tuh benar atau enggak? Terus sebaiknya tuh gimana gitu ngatasinnya? Oke, terima kasih. Oke, Aura. Tadi tanya tentang coba didengarkan ini ya. Pertanyaan tadi apa pasta gigi yang merusak ke giginya? Ya. Oke, masalahnya berarti ada di pasta giginya. Oke. Apakah pasta gigi yang digunakan itu bisa merusak sebagian giginya, kayak enamelnya? Boleh. Jadi gini deh, untuk gigi itu kan saya sudah bilang ya, itu gigi itu jaringan paling keras di tubuh kita, tapi dia tetap aja bisa rusak. Nah, kerusakannya ini adalah banyak sekali, penyebab itu banyak sekali. Kemudian pertanyaannya adalah apakah pasta gigi dapat merusak? Bisa juga. Kenapa? Karena pasta gigi itu sifatnya abrasi. Jadi tetap harus digunakan sebagaimana mestinya deh. Jangankan pasta gigi kita sikat gigi langsung saja dia bisa merusak kalau nggak benar. Kenapa kalau nggak benar? Coba slide yang sebelumnya, yang ada bulat-bulat password. Sebelumnya. Coba ini, coba kalian lihat, adalah konsep untuk berubah. Jadi perlu keseimbangan di situ. Apapun yang nggak seimbang akan merusak gigi di situ. Apapun yang kamu tanyakan tentang gigi berubah, jawabannya ada di sini. Karena ada di konsep ini ada 4 hal. Ada keseimbangan yang perlu dijaga. Kalau pasta gigi kira-kira masuknya ke bagian yang mana? Ke bagian yang oke. Kalau pasta gigi dia bisa rusak kalau dia tidak seimbang pemakaiannya. Terlalu banyak, terlalu sering, atau sikat giginya terlalu keras, terlalu semangat. Makanya sikat gigi itu dipilihnya yang bulunya lembut. Kenapa? Karena dia agar tidak merusak struktur gigi kita. Struktur gigi kita memang keras, tapi kalau misalnya pH-nya asam, nggak boleh kita asam, kamu sikat pakai sikat gigi yang keras, rusak. Itu ya. Jadi sebagaimana mestinya ada. Pasta gigi itu sebenarnya yang paling penting kandungannya adalah fluornya. Jadi hampir semua pasta gigi itu sama, Pak. Cuma ada produk-produk lainnya yang memberikan inovasi kayak apa gitu lah. Biasa saja. Itu jualan ya. Oke, menjawab enggak kira-kira? Yang penting kita kalau masalah di berubah jawabannya ada di 4 ini. Kalau kita seimbang, nggak berlebihan, nggak kekurangan, insya Allah nggak akan terjadi kerusakan. Oke? Dua orang aja nih ya, kita terbatas. Siapa? Nama saya Franky dari kelas 3B. Tadi kan ada yang namanya infeksi. Jadi apakah ada jenis-jenis infeksi dan apa penyebabnya? Dan pertanyaan kedua ialah bagaimana cara mengatasi infeksi tersebut? Oke. Oke, terima kasih. Tadi kan ditanyakan itu
apa aja infeksi ya, ada infeksi dan gimana cara mengatasinya. Oke, infeksi itu sebenarnya disebabkan oleh kebanyakan oleh bakteri. Kalau di sini ya kita jelaskan dan saya ambil tarik kasus yang paling banyak itu yang disebabkan oleh bakteri. Nah kebetulan yang paling banyak itu yang karena berlubang itu karena dia berlubang dia terlalu dalam ke bagian depannya terus menginfeksi dan dia sekitar ke bawahnya itu. Bisa juga nggak cuma gigi aja yang terinfeksi, bisa juga menginfeksi dari gusinya, bisa juga langit-langitnya, bisa juga lidahnya, kayak berbagai macam banyak sekali menyebabkan sebenarnya. Untuk mencegahnya, mengatasinya atau mengobatinya, nah ini dibedakan. Ada mencegah sama mengobati. Kalau udah terjadi infeksi itu diobati. Nah diobatinya pakai apa? Pakai mitigasi, pakai obat ya. Terus mencegahnya gimana ya? Jangan sampai terjadi infeksi. Gimana caranya menjaga kebersihan kamu? Udah pasti. Itu ya. Oke, satu lagi teman-teman yang di kanan. Silakan. Asal dari kelas 10 KPN. Mungkin nanya Pak, bagaimana cara kita menangkap gigi agar tidak berlubang? Siap. Mas Andi, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, jadi ya bukan ya. Mas Andi tanya gimana cara menjaga kesehatan gigi biar nggak berubah. Seperti tadi Mas, next slide Kak. Next. Oke, nah ini Kak, cuman sebenarnya ada hal yang paling pokok sama penting sikat gigi aja sih sebenarnya. Kalau sikat gigi itu kan fungsinya untuk mencegah ya, untuk mencegah kerusakan, dan cuma berubah aja sih, kerusakan, infeksi, peradangan. Nah itu kalau bersih nggak bakal terjadi kayak gitu. Kalau bersih nggak bakal terjadi. Tapi yang banyak disalahpahami adalah ketika kita bertanya suatu hal itu sedang terjadi masalahnya, ya kan? Misalnya giginya sudah berubah, gimana cara mengatasinya? Kalau sudah berubah, harus dilakukan pemeriksaan. Kalau dia belum dalam, dia ditambah. Tapi kalau tidak berubah, masih bagus, baru dijaga. Sikatnya jadi percuma. Kalau sudah berubah, kalau sudah rusak, disikat dulu, bukan mengobati. Itu harus diobati dulu kalau terjadi. Kalau belum terjadi, dicegah. Jadi sikat gigi itu untuk mencegah sesuatu hal yang belum terjadi, biar bisa terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, harus dilakukan intervensi. Intervensi itu apa? Obatan, tindakan pada daerah tersebut. Begitu. Ya. Oke, saya mohon maaf sekali ya teman-teman yang belum sempat bertanya karena keterbatasan waktu. Ya, kita langsung ke sesi yang selanjutnya. Tadi udah masuk ke sesi pertanyaan, sekarang adalah giliran dokternya yang bertanya. Jadi di sini ada 3 hadiah, teman-teman bisa lihat. Jadi 3 orang menjawab tercepat yang nantinya akan mendapatkan hadiah. Silakan. Oke, next. Oke, siapa yang mau maju? Perkenalan dulu. Sabar. Jangan pertama. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Melisa, biasa dipanggil Ica, dari kelas 11 DKP. Ica, saya mau tanya, mungkin bisa dilengkapi Ica, ada struktur yang normal itu. Ini bisa dijelaskan atau disebutkan apa aja Ica? Ayo Ica. Lambda
Wah, gampang lagi. Yang pertama, oke, kapan harus sikat gigi? Jadi teman-teman, namanya diberi dulu. Jadi pertanyaan tadi adalah kapan harus sikat gigi? Jadi saya mau menjelaskan kapan kita harus sikat gigi. Kita sikat gigi itu 2 kali dalam sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Untuk bentuk kepala sikat itu oval, ya. Terus tekstur kulit sikat yang halus, tidak keras. Berapa bulan harus sikati? 2 sampai 3 bulan. Oke, kanan. Siapa yang mau angkat tangan nih? Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Jack Rino. Saya dari kelas 11 DAPP. Mas Jack, pertanyaan kedua ya. Oke, saya mau nanya apa yang dulu. Siapa nama guru sama favoritnya Mas Jack? Pak Winardo, Pak Haki, Pak David, sama Pak Daya. Oke, terima kasih Mas Jack sekali ya. Oke, terima kasih. Tiga orang yang telah menjawab pertanyaan dari dokter sekarang boleh maju ke depan untuk menerima hadiah. Baik, tepuk tangan buat teman-teman kita yang udah. Oke, kita sudah berada di ujung acara. Baik, saya Alex Adeli Prasetya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya banyak salah dan buat perhatian serta kehadiran teman-teman saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan mari kita izinkan saya membawakan doa sebagai sebelum kita menutup acara. Marilah kita berdoa kepada Allah dan